Assalamualaikum guys, masih bareng gua di channel AA Bejo. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa sempurna karena punya akal dan pikiran. Itu ya, kalau hewan dikasih otak cuman nggak punya akal, ya nggak usah mikir panjang-panjang lah. Yang penting dia cari makan, udah selesai. Kalau manusia ada akal dan pikiran, gimana berkembang lebih baik, gimana berpikir lebih maju. Nah, manusia juga diberi perasaan yang multi. Jadi ada kata bahasanya kalau anak sekarang tuh baper, bawa perasaan. Manusia juga mempunyai sifat baik dan sifat tidak baik, sifat buruk gitu aja kan repot ya enggak. Nah, sifat baik manusia tuh banyak ya guys. Tolong menolong, empati, simpati, gitu ya, memberi gitu kan ya, perhatian gitu. Kadang-kadang perhatiannya suka lebih. Biasanya kalau cowok sama cewek gitu, ada maunya. Nah, sifat yang kurang baik itu juga banyak ya guys. Benci gitu, dengki, hasad gitu kan, tukang gibah, adu domba, marah gitu, emosi, ego gitu ya. Terutama ya kalau lagi di jalan gitu, itu kan udah panas gitu, capek juga berkendara, itu seketika emosi itu bisa meledak-ledak, emosi itu bisa meluap-luap dan gak terkendali. Nah, kenapa manusia itu diberi akal dan pikiran? Supaya kita tuh berpikir ya, kenapa sih kok kita begini? Terutama kalau kita sudah meluapkan emosi kita sejadi-jadinya. Mesti kalau kita punya hati nurani, kita pasti nyesal. Kenapa ya gua ngelakuin ini? Kenapa ya kok gua marah-marah? Apa untungnya marah-marah gitu ya? Karena itu tadi, setan itu kerjaannya cuman ngebisikin. Supaya kita marah-marah, supaya kita ragu-ragu, supaya kita was-was. Ada yang hobinya marah-marah, ada yang hobinya pemaaf. Balance di dunia ini selalu berpasangan. Dan kenapa di dunia ini semua berpasangan? Karena Tuhan itu Esa, satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. By the way guys, ngemeng-ngemeng masalah sifat egonya manusia, sifat marahnya manusia, intinya sifat buruknya manusia, semua bisa lo redam, semua bisa lo kurangin, bahkan semua bisa lo hilangkan. Ada poster bertuliskan anger management. Kita memanage amarah kita. Memang nggak boleh marah, jadi di manage tuh supaya kita tidak dikontrol oleh emosi kita, tidak dikuasai oleh amarah kita. Nah, untuk yang muslim, gampang banget. Anger management itu, gue simpulkan, kalau mau anger management itu berjalan dengan baik, atau manajemen marah kalian berjalan dengan sempurna, dan benar-benar bisa nggak marah, puasa. Ya nggak? Dan perintah puasa tuh sudah ada sejak zaman dahulu kala. Diabadikan di Quran surat kedua ayat 183. Pasti kalian tahu. Gua nggak perlu baca. Kalau belum tahu, Quran surat 2 ayat 183. Cari biar kita ngaji. Bayangin guys, kalau kita yang menjalankan ibadah puasa, khususnya muslim nih, 1 tahun sekali itu ada bulan suci yang namanya Ramadan. Waduh, itu kalau mau Ramadan ya guys, gue flashback dulu nih. Kalau yang mau Ramadan itu selalu ada kayak selawatan gitu ya, kayak nyanyi-nyanyian di masjid, bukan nyanyi-nyanyian di masjid ya, senandung gitu. Marhaban ya sahrul Ramadan, ya, selamat datang bulan suci Ramadan. Tapi ironinya apa ya guys?
ketika bulan Ramadan belum datang, dari bulan Rajab, bulan Saban, itu selalu ada postingan minta doanya ketemu bulan Saban, ketemu bulan Ramadan. Begitu ketemu bulan Ramadan, ya ampun, maaf sekali lagi, kenapa ibadah kita tuh down? Kenapa kita tuh kayak memperlakukan Ramadan tuh seperti bulan-bulan yang biasa gitu loh. Kalau di zaman Rasulullah, itu sebagai contoh kita ya, sebagai spirit kita memang nggak bisa menirukan gaya mereka, jauh lah ya sama sahabat-sahabat Rasul. Dari mulai bulan Rajab, Saban, Ramadan, mereka tutup toko, mereka berhenti aktivitas keduniaan. Ada yang bilang ya, jelas mereka sudah kaya. Karena tadi gue bilang, kita nggak mampu menyamakan amalan yang mereka kerjakan di zaman Rasulullah. Mereka super kaya, karena mereka super takwa. Tauhidnya number one. Ada baginda Rasul waktu itu, tempat curhat. Kita, Ustadz aja kagak kita dengerin. Al-Quran jauh banget sama kita, apalagi hadis. Karena tidak ada jaminan orang hafal hadis. Tapi Allah menjamin orang itu hafal Al-Quran. Bisa. Ya. Makanya, kenapa ketika Ramadan ini datang kok kita santai banget gitu ya. Emang yakin Ramadan tahun depan kita masih ada? By the way guys, lanjut ke efek dari puasa tadi. Kadang-kadang emosi kita tuh meledak-meledak seketika. Sama kayak gue juga. Stres lah ya, apalagi masalah apa gitu. Entah ekonomi, entah perselisihan dengan teman kerja, entah masalah hutang, masalah uang, masalah pribadi yang lainnya. Nah, fungsi dari puasa ini mengabsorb kayak shock breaker gitu loh, meredam gitu loh. Jadi ketika lo puasa, lo disenggol sama orang gitu. Minimal, oh iya, sayang nih gue lagi puasa. Ada doanya kan. Ketika kalian berselisih dengan teman atau dengan siapapun, ya Allah, lagi puasa nih. Tuh, hebatnya puasa. Mampu meredam emosi kita seketika. Bahkan sampai 180 derajat loh, nyungsep ke titik terendah. Itu karena kita menghargai puasa kita. Makanya kalau orang yang temperamental, gue saranin rajin-rajin puasa. Ada puasa Senin Kamis itu sunnah. Puasa Nabi Daud. Yaumul Bid 13, 14, 15. Komariah. Di samping itu, puasa tuh banyak banget manfaatnya. Mengatur sirkulasi darah, memperbaiki metabolisme, memperbaiki sistem pencernaan, membuat jantung tuh sehat, pikiran tenang. Yang namanya kolesterol minggat jauh guys. Oke ya guys, kita latih diri kita sama puasa. Dan puasa itu mengajari kita empati kepada orang yang hidupnya tidak seberuntung kita. Lihat orang-orang muslim yang hidup di kamp pengungsian, di kamp konsentrasi. Contohnya saudara kita yang di Palestina. Ramadan ataupun tidak Ramadan, mereka selalu dalam kungkungan ya, tekanan Zionis Israel. Kalau kita masih enak nih guys, masih kita nggak mampu kalah dengan mereka. Harusnya kita malu. Oke ya guys, ayo kita latih diri kita meredam amarah kita, meredam ego kita, meredam emosi kita dengan berpuasa. Semoga video ini bermanfaat dan semoga puasa bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah mampir di channel A Bejo. Jangan lupa dukungan kalian, ketik tombol like, share, and subscribe. Komen, saya kritik dan saran. Sampai jumpa di video A Bejo yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo puasa, ayo sabar, ayo kreasi. Tetap semangat.